Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kita selalu dalam lindungan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa menghirup udara segar dari Allah Subhanahu wa taala dan melakukan aktivitas. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah kita nanti-nantikan syafaat pertolongan di yaumil kiamah nanti. Semoga kita termasuk umat beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang suri tauladan yang terbaik, kita pasti akan mengacu pada Nabi Muhammad SAW yang luar biasa sekali. Ketika kita belajar sejarah, kita belajar sirah nabawiyah, mari kita sedikit kuat tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW pada waktu subuh tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pertama peristiwa bergajah pada tahun 571 Masehi. Cahaya terang benderang menyinari kerajaan Romawi. Terus kemudian api kekal abadi yang disembah oleh kaum Majusi padam. Gereja di Buhaira runtuh. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan kemudian Imam At-Tabari. Kemudian Abdul Muthalib membawa bayi yang sangat mulia itu ke dalam Mekah, ke dalam Ka'bah, dan kemudian disembelihkan hewan kurban untuk akikah, dan kemudian diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menginjak pada umur 4 tahun. Mereka bermain bersama sahabatnya. Terus kemudian datanglah malaikat Jibril menarik Nabi Muhammad SAW dan membedah dadanya, kemudian mengambil jantungnya untuk dicuci dengan bejana emas dan air zam-zam. Terus kemudian malaikat Jibril mengembalikan kepada tempatnya. Lalu sahabat-sahabatnya kembali kepada orang tuanya dan mereka mengatakan, Rasulullah atau Muhammad telah terbunuh. Kemudian dihampirinya dengan wajah pucat Nabi Muhammad SAW. Anas berkata bahwa benar dada Rasulullah Muhammad SAW ada tanda jahitan di dadanya. Ini bukan makna kiasan, tetapi ini benar-benar hal yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Pada umur 6 tahun Rasulullah Muhammad SAW ditinggal oleh ibunya. Karena Rasulullah SAW pada umur 6 tahun sudah tidak mempunyai ayah dan ibu. Karena pada usia 2 tahun di kandungan, ayahnya meninggal dunia. Sekarang di umur 6 tahun Rasulullah ditinggal ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, ketika kita mengingat hal itu, maka haru yang terjadi. Rasulullah di umur 6 tahun sudah ditinggal, tidak mempunyai ayah dan ibu. Terus kemudian diasuh oleh pamannya yang namanya adalah Abu Thalib. Menginjak pada umur 12 tahun, diajaklah berdagang. Kemudian karena panasnya terik matahari, Rasulullah dan kawan dan sahabat-sahabatnya
berteduh, yaitu bertepatan pada tempat Buhaira atau pendeta. Dan waktu itu Buhaira itu dalam seumur hidupnya tidak pernah keluar dari tempat itu. Dan pada waktu itu dia keluar dan mengatakan kepada Abu Thalib, kamu telah membawa Sayyidul Alam atau Sayyidul Amin, yaitu adalah artinya pemimpin seluruh alam semesta ini. Saudara-saudaraku yang kami hormati dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak kepada umur 20 tahun Rasulullah Muhammad SAW mengembala kambing, karena di usia 12 ketika diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib, mereka ketemu dengan Buhaira atau pendeta, disarankan untuk tidak melanjutkan berdagang ke negeri Syam, karena di negeri Syam itu ada orang yang menunggu bahwa kelahiran Nabi kalau tidak dari keturunan Yakub maka dia akan dibunuh. Maka Buhaira tersebut mengingatkan, pulanglah agar anak kecil ini selamat. Karena kenapa Buhaira mengatakan seperti itu? Dalam kitabnya mengatakan bahwa anak ini adalah nantinya kalau sudah besar akan memimpin alam semesta ini. Maka dari itu terselamatkanlah Nabi Muhammad SAW. Buhaira mengatakan seperti itu karena di waktu itu ketika para pedagang naik ke bukit, para batu, kayu dan lain sebagainya itu menyembah anak tersebut. Nah, disinilah ada tanda-tanda kenabian di sisi anak tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di umur 20 kembali pulang diajak oleh Abu Thalib untuk mengembala kambing. Terus kemudian di umur 25 tahun Nabi Muhammad SAW diajak berdagang. Salah satunya yaitu menjual dagangan daripada Siti Khadijah. Karena sifat Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia, jujur atau sidik, amanah atau dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, terus kemudian fatonah, cerdas. Inilah menjadi ketertarikan Siti Khadijah yang waktu itu menjadi saudagar terkaya, yang banyak raja-raja akan meminangnya, tetapi dengan kelembutan, kecerdasan, kemuliaan Nabi Muhammad SAW saat berdagang, dia selalu memperjualkan apa dagangannya laku dan lain sebagainya dengan cerdas, dengan jujur dan lain sebagainya. Nah, maka Siti Khadijah tertarik dengan beliau dan kemudian singkat cerita meminangnya. Nah, saudara-saudaraku dimanapun berada, lain waktu ketika kita punya waktu yang banyak, nanti akan saya sampaikan secara detail bagaimana Rasulullah SAW sampai umur 40 tahun menerima wahyu pertama. Tetapi pada kesempatan kali ini, salah satu sifat yang perlu diteladani oleh kita semuanya, yaitu sifat-sifat yang membuat Siti Khadijah tertarik kepada Rasulullah SAW. Paling tidak ada sifat jujur, amanah, fatonah, dan tabligh. Itulah salah satu beberapa sifat yang bisa kita teladani, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, marilah kita jadikan sifat mulia dari Nabi Muhammad SAW sebagai cerminan untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Teman-temanku, saudaraku dimanapun berada, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga
kita bisa menerapkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.